Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Pemberitaan firman dan pelayan petugas menyambut kehadiran saudara-saudara untuk beribadah melalui media video streaming GPIB. Hosana di rumah masing-masing. Selamat datang dan selamat beribadah. Bagi jemaat yang ingin mendapatkan tata ibadah, dapat men-scan atau mengunduhnya di deskripsi siaran ini. Pemberitaan firman pada saat ini disampaikan oleh Penatua Losmen Sebayang. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Mari jemaat mempersiapkan diri untuk bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Mari berdiri dan sambutlah firman Tuhan di tengah persekutuan. Mari kita menghadap Tuhan. Mari menyembah Allah yang Esa, agung dan besar selama-lamanya. Bapa, Putra, Roh Maha Kudus, kami datang sujud menyembah. Agung dan besar selama-lamanya. Kau penuntun umat manusia, kami datang sujud menyembah. Mari menyembah. Bapak, Ibu, Saudara, seluruh jemaat Tuhan, marilah kita takbiskan ibadah kita dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Sebagai nats bimbing terambil dari Kisah Para Rasul 28 ayatnya yang ke-28. Firman Tuhan berkata, sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan mendengarnya. Demikian firman Tuhan. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Dan menyertaimu juga. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati
hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaatnya yang kudus. Biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Kami persilakan duduk. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mengaku dosa-dosa kita kepada Tuhan. Marilah jemaat sekalian, dengan rasa sesal dan malu, dan dengan segala kerendahan hati, kita mengakui bersama-sama akan dosa kita. Mari kita berdoa. Kasihilah kami Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Sebab kami sadar akan pelanggaran kami senantiasa bergumul dengan kesalahan kami. Jadikanlah hati kami tahir ya Allah. Jangan biarkan kami selalu berjalan sesuai dengan keinginan hati kami. Sebab kami sadar bahwa hanya di dalam diri-Mu lah kami mendapat keselamatan abadi. Perbaharuilah batin kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami senantiasa dapat hidup kudus sesuai dengan kehendak-Mu dan senantiasa berpegang pada firman-Mu ya Bapa. Amin. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai, berilah kami damai. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan yang terambil dari kitab Titus pasal 3. Titus pasal 3 ayatnya yang kelima, yang menyatakan, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Demikian firman Tuhan. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Kuasa darah Yesus menyucikanmu hingga kau jadi putih bersih. Yakinkah engkau pada anugerah-Nya? Sudahkah kau dibasuh bersih? Sudahkah dirimu juga jiwamu putih bersih dalam darah Anak Domba yang kudus? Sudahkah kau dibasuh bersih? Kau tetap di samping juru selamat-Mu hingga kau jadi putih bersih. Berteduhkah kau di bawah salib-Nya? Sudahkah kau dibasuh bersih? Sudahkah dirimu juga jiwa
dibasuh bersih. Bapak Ibu sekalian, setelah kesalahan kita diampuninya, mari kita sama-sama berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru seperti yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal 7 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Yohanes pasal 7 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-24 yang menyatakan, jawab Yesus kepada mereka, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Barang siapa berkata-kata dari dirinya sendiri, ia mencari hormat bagi dirinya sendiri. Tetapi barang siapa mencari hormat bagi Dia yang mengutusnya, ia benar dan tidak ada ketidakbenaran padanya. Bukankah Musa yang telah memberikan hukum Taurat kepadamu? Namun tidak seorang pun di antara kamu yang melakukan hukum Taurat itu. Mengapa kamu berusaha membunuh aku? Orang banyak itu menjawab, engkau kerasukan setan. Siapakah yang berusaha membunuh engkau? Jawab Yesus kepada mereka, hanya satu perbuatan yang kulakukan, dan kamu semua telah heran. Jadi Musa menetapkan supaya kamu bersunat. Sebenarnya sunat itu tidak berasal dari Musa, tetapi dari nenek moyang kita, dan kamu menyunat orang pada hari Sabat. Jikalau seorang menerima sunat pada hari Sabat supaya jangan melanggar hukum Musa, mengapa kamu marah kepadaku? Karena aku menyembuhkan seluruh tubuh seorang manusia pada hari Sabat. Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Demikian firman Tuhan. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kami persilakan duduk. Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan pada Minggu pagi ini. Hari Minggu ke-11 sesudah Pentakosta, 16 Agustus 2020. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita minta kekuatan daripada Tuhan melalui Roh Kudus, supaya apa yang kita baca dan yang kita dengar, kita mengerti dan dimampukan untuk memperlakukan di tengah-tengah kehidupan kita. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami menundukkan kepala kami, merendahkan hati kami, sujud di hadirat-Mu yang kudus, karena kami tahu bahwa kami ada hingga saat ini karena kasih dan kemurahan Tuhan. Tuhan, Engkau mau menyapa kami melalui firman-Mu pagi ini. Kuasai kami semua, urapi kami Tuhan, agar apa kehendak firman-Mu bagi kami mengerti, mampu dan kuat untuk memperlakukannya. Berfirmanlah bagi kami, karena kami sekalian anak-anak-Mu sedia untuk mendengar.
Di dalam Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan Alkitab hari ini dari Kisah Para Rasul 28 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-29. Kita membacanya dengan berbalasan. Firman Tuhan berkata, di bawah judul Pembicaraan dengan orang Yahudi di Roma. 3 hari kemudian, Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi, dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku, karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi orang-orang Yahudi menentangnya, dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar, tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu, sebab justru karena pengharapan Israel-lah aku diikat dengan belenggu ini." Akan tetapi mereka berkata kepadanya, "Kami tidak menerima surat-surat dari Yudea tentang engkau, dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita datang memberitakan apa-apa yang jahat mengenai engkau. Tetapi kami ingin mendengar dari engkau bagaimana pikiranmu, sebab tentang mazhab ini kami tahu bahwa di mana-mana pun ia mendapat perlawanan." Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu, datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka, tetapi Paulus masih mengatakan perkataan satu ini, "Tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka." Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan mendengarnya. Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham antara mereka. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan kemuliaan
Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu sekalian. Selamat hari Minggu. Tuhan senantiasa menyertai memberkati kita. Walaupun kita beribadah dari rumah kita masing-masing, senantiasa Tuhan terus dimuliakan, dan kita juga senantiasa mendapat kesehatan, kekuatan yang tidak henti-hentinya dari Tuhan. Mari kita saling bersalaman satu dengan yang lain sesama anggota keluarga sebelum kita membaca firman, sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Bacaan kita hari ini terambil dari Kisah Para Rasul, kitab Kisah Para Rasul pasal 28 ayatnya yang ke-17 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Dan ini merupakan pasal yang terakhir dari kitab Kisah Para Rasul. Bapak Ibu Saudara, perikop bacaan kita adalah pembicaraan dengan orang Yahudi di Roma. Ngapain ini Paulus berada di Roma? Dan dia mengumpulkan orang-orang Yahudi yang ada di Roma. Apakah dia pejabat di sana? Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat dari pasal 1 sampai selanjutnya, khususnya pasal 28 ini, dari Malta dia berlayar sampai ke kota Roma. Ini dia bukan berdharma wisata, dia bukan berjalan-jalan, dia ini adalah lagi di dalam keadaan tawanan dan ingin ditahan, dipenjarakan di Roma menghadap Kaisar Nero. Kenapa? Karena di Yerusalem Paulus ini sudah dilecehkan oleh orang-orang Yahudi. Apa yang keluar dari mulutnya, kata-kata yang keluar dari mulutnya itu dianggap memprovokasi, dianggap mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitar dia. Padahal dia adalah menyampaikan firman kebenaran Tuhan, apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus kepada dia. Kita lihat latar belakang Paulus, ya, bagaimana dia berbalik 180 derajat dari musuh Kristus menjadi rekan sekerja Kristus. Ya, sampai dia melihat cahaya, sampai dia tersungkur, sampai dia buta 3 hari 3 malam. Datang kepada itu, siapakah yang kau aniaya itu? Dari situlah dia mulai berbalik menjadi pelayan Tuhan sampai akhir hayat hidupnya di Roma, yang kepalanya itu dipenggal oleh Kaisar Nero. Bapak Ibu Saudara, bacaan kita ayat 17 sampai dengan 29. Walaupun dia dalam keadaan tawanan kota, ini lebih kurang 2 tahun dia di Roma. Dia mengumpulkan tua-tua orang Yahudi, orang-orang Yahudi yang ada di Roma, ingin menyampaikan bahwa ayo ke jalan yang benar. Tidak ada orang yang bisa kita sembah, kita muliakan di tengah-tengah kehidupan kita, kecuali hanya diri Yesus Kristus. Karena Roh Kudus itu sudah dicurahkan bagi kita, bukan bagi orang lain, bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Itulah inti daripada kitab Kisah Para Rasul. Inti daripada kitab Kisah Para Rasul ini terdapat di dalam pasal 1 ayatnya yang ke-8, ya. Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-8, inilah isi kunci topik yang ingin disampaikan oleh Lukas, ya, kepada orang-orang Israel melalui Rasul Paulus. Yang menulis ini adalah Lukas, ya, yang menulis Kisah Para Rasul ini. Apa yang dikatakan di sana di pasal 1 ayat yang ke-8? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi.
Ini adalah kunci utama dari kitab Kisah Para Rasul. Roh Kudus akan turun atasmu. Engkau akan menjadi saksiku di Yerusalem, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Berarti bukan hanya untuk orang-orang Israel. Menjadi saksi Kristus itu adalah ke ujung bumi, jadi ke seluruh dunia. Khususnya ketika itu memang dari jajaran Asia Kecil ya sampai ke Eropa dan akhirnya sampai ke seluruh benua dan seluruh negara di muka bumi ini. Ini yang ingin disampaikan oleh Rasul Paulus kepada tua-tua orang Israel yang ada di Roma. Apakah dia didengar, Bapak Ibu? Paulus ini tak didengar. Ada yang melecehkan, ada yang mencaci maki, ada kadang tidak menghiraukan, tapi ada juga sebagian mendengar apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita lihat tadi di dalam Alkitab yang dicetak oleh LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, itu topiknya adalah pembicaraan dengan orang Yahudi di Roma. Berbicara dengan orang Yahudi di Roma yang mereka itu dalam pengasingan sebenarnya, tapi ingin disampaikan oleh Rasul Paulus supaya mereka itu benar-benar menjalankan apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus di tengah-tengah kehidupan mereka, walaupun mereka tidak di Yerusalem, walaupun di Roma sekali. Dan ketika ini Rasul Paulus ini dalam tawanan, tapi dia masih terus berupaya dalam situasi kondisi apapun yang dialami oleh Rasul Paulus, dia tetap mengajarkan firman kebenaran Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat di Sabda Guna Krida, itu di sana dibikin topik renungannya adalah Gereja Pejuang Kebenaran. Gereja adalah pejuang kebenaran. Kalau kita lihat di Sabda Bina Umat, mensyukuri kemerdekaan sebagai berkat Allah. Itu dibikin sebagai topik renungan. Jadi Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang telah dicurahkan Roh Kudus ketika Yesus terangkat ke surga, itu disaksikan sendiri oleh Rasul Paulus. Dan Roh Kudus akan turun atasmu dan engkau akan menjadi saksiku di seluruh muka bumi ini. Ini yang disampaikan. Jadi sampai di Roma ini pun ingin disampaikan kepada orang-orang Israel, khususnya kalau kita lihat di ayat 17 ya, di ayat 17. 3 hari kemudian Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi, dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma." Ditelisik, ditelusuri dari manapun oleh penyidik, penyelidik, bahwa tidak setitik pun dapat kesalahan Rasul Paulus. Tapi dia ditangkap oleh orang Yerusalem, berarti oleh orangnya sendiri, dan diserahkan kepada yang penguasa ketika itu adalah Roma. Jadi ayat 17 ini adalah mengatakan, menerangkan kepada kita bahwa orang terkemuka ya, tua-tua orang Israel, para imam, tokoh masyarakat yang menjadi tauladan orang-orang Israel, itu adalah dikumpulkan oleh Paulus untuk ingin disampaikan. Itu kalau kita lihat maknanya ayat 17 ya. Ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku, karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi orang-orang Yahudi menentangnya, dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar, tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu, sebab justru karena pengharapan Israel lah aku diikat dengan belenggu ini. Bapak Ibu Saudara, ayat 18 sampai dengan 20 ini menyatakan kepada kita, menyatakan kepada orang Israel bahwa naik banding yang ingin disampaikan oleh Rasul Paulus itu sebenarnya bukan untuk melawan bangsanya, bangsa Yahudi,
ya, tetapi untuk menentang, menegakkan kebenaran tentang firman Tuhan yang terus dan berkelanjutan disampaikan oleh Rasul Paulus. Ini hanya sebagian yang mendengar, hanya sebagian kecil yang mendengar apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Padahal orang tadi banyak, ya, sampai kita baca nanti ayat selanjutnya, dari pagi sampai sore orang itu berbicara, bertukar pikiran. Bapak Ibu, coba kita bandingkan, kalau dari pagi sampai sore dia berdiskusi, bertukar pikiran, menerima pengajaran, itu sudah pasti panjang lebar apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus, ya. Ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-22, akan tetapi mereka berkata kepadanya, kami tidak menerima surat-surat dari Yudea tentang engkau, dan juga tidak seorang pun dari saudara kita datang memberitakan apa yang jahat mengenai engkau. Tetapi kami ingin mendengar dari engkau bagaimana pikiranmu, sebab tentang Masbab ini kami tahu bahwa di mana-mana pun ia mendapat perlawanan. Memang orang-orang bilang, kata orang-orang Yahudi tadi, memang orang-orang bilang kamu tidak salah, tapi kami tidak percaya. Kami ingin mendengar dari kesaksianmu sendiri. Jadi para pengikut Yesus dari Nazaret, ya, itu yang disebut Masbab tadi. Masbab itu artinya adalah pengikut-pengikut Yesus Kristus yang berasal dari orang-orang Nazaret. Walaupun Rasul Paulus sendiri yang berbicara, tetap juga orang-orang Yahudi tidak 100% percaya. Tetap ada yang mempelintir, tetap ada yang memanipulasi apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Coba kita lihat ayatnya yang 23, ya. Lalu mereka menentukan satu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu, datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Nah, ini Rasul Paulus mengundang lagi ke tempat penampungan dia. Sebenarnya itu adalah pos ataupun rumah tahanan dia, karena dia adalah tahanan kota. Disitulah dia panjang lebar bercerita dari pagi sampai petang. Apakah orang-orang Israel, orang-orang Yahudi percaya? Ayat 24. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Nah, udah seharian dia berbicara pun ada yang percaya, ada yang tidak. Ada dualisme pendapat. Ada yang percaya, ada yang tidak. Tetap menentang Rasul Paulus. Bapak Ibu, kalau kita lihat ya tekad yang bulat dari Rasul Paulus ketika dia disapa berbalik 180 derajat dari musuh Allah menjadi rekan sekerja Allah, dia sudah nekat, apapun yang terjadi saya akan terus memberitakan firman kebenaran Tuhan. Itu maka tetap dia berupaya dalam keadaan tekanan sesakit sekeras manapun, di dalam tahanan pun dia masih terus ingin menyampaikan firman kebenaran Tuhan. Ayat 24 tadi menyatakan ada yang percaya, ada yang tidak. Ayat 25 sampai dengan 28. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini. Tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah mendebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan mendengarnya. Nah, jadi di sini dibilang tadi bangsa ini memang telah menebal dan telinganya berat mendengar. Menebal sebenarnya yang sering disebut kepada bangsa-bangsa Yahudi itu adalah bebal, ya, bangsa bebal.
bangsa tegar tengkuk. Tapi Rasul Paulus terus tetap berupaya, selangkah pun dia tidak mundur dan lanjut menyampaikan firman kebenaran Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang ingin kita ambil dari ajaran Rasul Paulus ini, bahwa khususnya sesuai dengan renungan tadi, mensyukuri kemerdekaan sebagai berkat Allah. Hari ini tanggal 16 Agustus 2020, yang biasanya itu adalah hal kebiasaan di tengah-tengah bangsa dan negara kita, itu tidak tertulis di undang-undang, tapi pidato kenegaraan itu biasanya tanggal 16 Agustus oleh Presiden. Tapi khusus di tahun 2020 ini, pidato kenegaraan itu tidak tanggal 16, karena 16 itu hari Minggu. Jadi dibikin tanggal 14 Bapak Ibu. Ya, tanggal 14 hari Jumat kemarin. Ya, hari Jumat kemarin tanggal 14 jam 10.20. Itu adalah pidato kenegaraan yang disampaikan oleh kepala negara. Dan 75 tahun pada besok pagi kita akan memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Suatu umur yang sudah cukup panjang. Ya, kalau sekarang kalau manula itu kita kalau di GPIB itu 60 hari lewat 1 hari, 60 tahun lewat 1 hari itu sudah lansia. Indonesia sudah 75. Berarti kalau ulang tahun perkawinan itu di atas emas apa Bapak Ibu? Ulang tahun perak, ulang tahun emas, ulang tahun apa Bapak Ibu? Kalau 75 tahun, ulang tahun berliannya. Pokoknya 75 tahun sudah umur yang cukup panjang. Bapak Ibu Saudara, apa yang dialami oleh bangsa kita? Sudah 7 kali pemimpin diganti. Tetap setiap pejabat, setiap pemimpin bangsa kita ini tidak ada yang benar. Biasanya ketidakbenarannya itu setelah dia tidak duduk lagi. Ini adalah Bapak Joko Widodo yang saat ini sudah menjabat lebih kurang 1 tahun untuk periode kedua. Masih juga ada yang menyepelekan, masih juga ada yang enggak setuju, masih juga ada yang membuli. Sama dengan apa yang dihadapi oleh Rasul Paulus, oleh bangsanya sendiri. Cuman Bapak Ibu, bedanya pemimpin-pemimpin bangsa ataupun pemimpin negara, dia kadang mungkin menjalankan roda pemerintahan itu tidak murni sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Dia kadang menjalankan roda pemerintahan itu dengan hati nurani, ataupun desakan dari kiri kanan muka belakang, ya, desakan partai, desakan ormas, desakannya orang lain-lain yang pernah berjasa di tengah-tengah kehidupannya, sehingga kadang melenceng, menyimpang dari undang-undang, dari hukum-hukum yang ditentukan oleh Allah di dalam kita menjalani kehidupan. Padahal pemerintah itu adalah wakil Allah di tengah-tengah bangsa dan negara. Kalau dia sadari itu, pasti dia akan menjalankan roda pemerintahan ini sesuai dengan iman dan ajarannya. Karena di tengah-tengah bangsa dan negara kita ini diakui 6 agama. Jadi di luar daripada 6 ini berarti dianggap tidak beragama kalau dia berKTP Indonesia. Nah, ke-6 agama ini aturannya, ajarannya itu adalah benar-benar semua demi kebaikan. Tapi apakah semua tunduk? Apakah semua taat? Sama seperti apa yang dialami oleh Rasul Paulus. Dari pagi hingga petang dia menyampaikan hal yang benar. Orang bubar begitu saja dengan hatinya masing-masing. Ada yang bersungut-sungut, ya apa yang kau bilang itu? Ada yang bilang benar apa kata Rasul Paulus. Ya kalau kau bilang benar ya ikutlah dia, kalau kau tidak benar tidaklah. Ada yang di tengah, yang abu-abu. Bapak Ibu Saudara,
Kita sebagai orang Kristen yang dihadirkan di tengah-tengah bangsa dan negara ini, kadang kita memang miris juga. Ada kadang kelompok-kelompok tertentu kemerdekaan ini diperjuangkan dengan tetesan darah, harta benda, nyawa oleh para ulama, dia bilang. Ya, menurut dia. Menurut kita kan ada para pejuang Kristen juga ada, pejuang Buddha, pejuang Hindu, pejuang Hongfucu ada. Pejuang Cina banyak. Kalau di kampung saya banyak veteran orang Cina. Sampai sekarang masih nerima gaji veteran, berarti dia dulu tentara. Tapi sebagian besar ada kadang mengklaim seolah-olah dialah merebut kemerdekaan ini. Padahal dasar daripada bangsa dan negara ini adalah Pancasila. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Agama apapun itu yang diakui oleh undang-undang adalah pendiri bangsa ini. Bukan hanya sekelompok, bukan hanya sebagian. Jadi mari, sebesar sekecil manapun kita adalah punya andil untuk mengisi kemerdekaan bangsa ini. 75 tahun kita sudah menikmati freedom of fear atau kebebasan di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Kebebasan yang bagaimana? Kebebasan yang taat kepada pemerintah. Bukan berarti bebas sebebas-bebasnya. Ya, kalau kita lihat di dalam Alkitab itu ada beberapa tentang kemerdekaan. Kemerdekaan dalam arti bukan berarti merdeka semau gua, enggak. Kemerdekaan dalam arti adalah mengikuti kaidah-kaidah, kaidah negara, kaidah agama yang diakui oleh negara, kaidah kebijakan setempat, kaidah norma-norma agama, kaidah norma-norma sosial budaya di mana Tuhan hadirkan kita. Ini yang diajarkan oleh Rasul Paulus kepada orang Yahudi. Dan juga ini adalah berlaku untuk kita sekalian. Bapak Ibu, syukur 75 tahun pada besok pagi. Besok tidak ada upacara di Istana Negara secara besar-besaran. Tidak ada upacara tingkat provinsi, kabupaten, kota. Tidak ada upacara, hanya dihadiri beberapa orang dan itu adalah live streaming. Dan juga kita ada perayaan-perayaan panjat pinang, tarik tambang, itu tidak ada. Baik itu zona hijau, baik zona kuning, zona merah, itu dianjurkan oleh pemerintah, tidak ada. Kita cukup mensyukuri 75 tahun kemerdekaan Indonesia. Tetap kita taat pada protokol kesehatan. Karena sama-sama kita tahu, dari Maret sampai sekarang belum ada tanda-tanda akan hilangnya COVID-19 di tengah-tengah dunia ini, bukan hanya di Indonesia. Ya, di Indonesia tanggal 13 ya, hari Kamis kemarin, itu kasus sudah 130.718 kasus. Yang pada tanggal 2 Maret itu baru 2 kasus. Jadi lebih kurang 5 bulan. Tapi kalau bandingkan dengan jumlah kasus di dunia lebih kurang 20 juta, kita baru 130.000, memang kecil. Jumlah penduduk kita cukup besar, 270 juta. 130.000 yang dinyatakan positif. Meninggal lebih kurang 5.500. Apakah korban-korban berikutnya masih terus bertumbangan? Dengan sifat-sifat yang egois, sifat-sifat mementingkan diri sendiri, sifat-sifat yang tidak peduli dan tidak mengikuti aturan-aturan pemerintah. Ini berpulang kepada Bapak Ibu sekalian. Pemerintah sudah menggariskan hal-hal yang baik untuk mencegah, sudah mengeluarkan dana yang cukup besar. Tinggal kita sebagai masyarakat yang ada di dalamnya, mau atau tidak. Dengan 75 tahun ini, mari kita mulai sadar kembali, mulai hari ini kita tetap ikuti ketentuan dan senantiasa taat apa yang disampaikan oleh pemerintah. Jangan suka membuli dan tetaplah menyampaikan hal yang benar, apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus kepada orang Yahudi dan juga kepada kita sekalian. Bapak Ibu Saudara, perlu kami sampaikan juga, ibadah HUT kemerdekaan RI di jajaran GPIB
mungkin juga ini tidak ada di jemaat-jemaat. Yang biasanya kita lakukan itu pada sore hari. Untuk tahun ini tidak ada, hanya satu dari majelis sinode. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa lihat di warta apa kodenya, live streaming dari majelis sinode ibadah HUT kemerdekaan RI yang ke-75. Jadi kita tidak ada kita live streaming per jemaat-jemaat, itu tidak ada. Itu semuanya dari majelis sinode. Kiranya Tuhan terus menyertai memberkati kita. Tuhan terus melimpahi berkat di tengah-tengah bangsa dan negara. Dalam usia ke-75 tahun kemerdekaan, mari kita songsong hari depan yang lebih baik. Apa yang diharapkan oleh Rasul Paulus terhadap bangsanya, orang-orang Israel yang sudah menjadi bangsa pilihan Allah, menjadi berkat bagi orang-orang dimanapun dia dihadirkan. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati kita. Merdeka, merdeka, merdeka. Amin. Gereja bagai bahtera di laut yang seram, mengarahkan haluannya ke pantai seberang. Mengamuklah samudera dan badai menderu, gelombang zaman mengempas yang sulit ditempuh. Penumpang pun bertanyalah selagi berjerit, betapa jauh di manakah labuhan abadi. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Gereja bagai bahtera pun suka berhenti, tak menempuh samudera, tak ingin berjerit, dan hanya masa jayanya selalu dikenang. Tak ingat akan dunia yang hampir tenggelam. Gereja yang tak bertekun di dalam tugasnya, tentunya oleh Tuhan pun tak diberi berkat. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Gereja bagai bahtera diatur awaknya, setiap orang bekerja menurut tugasnya. Semua satu padulah, setia bertekun demi tujuan tunggalnya yang harus ditempuh. Roh Allah yang menyatukan, membina, membentuk di dalam kasih dan iman dan harap yang teguh.
Bapak Ibu Saudara seluruh jemaat Tuhan, mari sama-sama kita berdiri untuk bersama-sama orang percaya di segala waktu dan tempat kita mengaku iman percaya, mengaku iman menurut iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati dan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kami persilakan duduk. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur pada hari Sabat-Mu yang kudus ini, minggu ke-11 sesudah Pentakosta, Engkau masih melayakkan kami menikmati persekutuan bersama dengan Tuhan dan persekutuan dengan sesama kami keluarga. Tuhan, Engkau sudah menyapa kami melalui firman-Mu dari Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 17 sampai dengan 29, di mana Rasul Paulus terus berupaya untuk mengajarkan firman kebenaran-Mu kepada orang-orang Yahudi dalam situasi kondisi apapun yang dia alami di dalam tawanan. Tuhan, Engkau terus menguatkan kami, Engkau terus menyertai memberkati kami, agar kami terus memperlakukan apa kehendak Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih atas firman-Mu itu. Bapa di sorga, kami berdoa untuk kami sekalian yang boleh beribadah pada hari ini, keluarga lepas keluarga. Engkau sertai kami, berkati kami, urapi kami Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus, agar di dalam kehidupan kami di tengah-tengah keluarga kami ini senantiasa Tuhan memberkati. Apapun yang kami lakukan, kegiatan, upaya dan usaha di tengah-tengah keluarga kami, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, agar di dalam kami menjalani kehidupan ini yang terus melakukan ibadah live streaming, belum mengikuti ibadah di tengah-tengah gereja Tuhan, Engkau beri kami kesabaran, beri kami kesehatan, beri kami kekuatan, agar makna ibadah kami ini juga senantiasa berkenan bagi Tuhan. Tuhan, kami berdoa khususnya untuk kami sekalian yang ambil bagian dalam ibadah live streaming. Engkau sertai, urapi kami, sertai kami, para presbiter yang bertugas, dan organis, pemandu lagu, multimedia, dan lain-lain yang ambil bagian di dalam ibadah ini. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Sertai, berkati kami Tuhan, kehidupan rumah tangga kami, kehidupan anak-anak kami, kehidupan cucu-cucu kami. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Sertai, berkati, jadikan kami Tuhan menjadi pemberita firman Tuhan dimanapun Tuhan hadirkan kami. Bapa di sorga, kami berdoa khususnya bagi umat Tuhan yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh oleh karena sakit penyakit. Kami serahkan seluruh umat Tuhan di tengah-tengah jemaat ini ke dalam tangan Tuhan, yang sedang menderita karena sakit penyakit, baik mereka yang dirawat di rumah masing-masing maupun yang dirawat di rumah sakit. Tuhan, sertai, berkati semua sarana prasarana yang dipakai untuk proses penyembuhan dan pemulihan saudara-saudara kami. Berkati obat-obatan, berkati makanan, berkati orang-orang yang terlibat dalam proses penyembuhan dan pemulihan, agar pada harinya Tuhan boleh menerima kesembuhan dan senantiasa menyampaikan syukur dan terima kasih kepada Bapa di sorga. Khusus kami berdoa bagi Ibu Raya Simamora
yang saat ini sedang dalam kelemahan tubuh di rumah. Ini juga tetap kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, sertai berkati. Dan direncanakan pada hari Senin ini akan kontrol kembali ke rumah sakit Batu Lapan Tanjung Pinang. Sertai semua keluarga, sertai anak-anak cucu, agar di dalam proses kontrol kembali ini juga boleh berjalan dengan baik. Bapa di sorga, kami berdoa untuk keluarga-keluarga kami, orang tua kami, suami, istri kami, anak-anak kami dimanapun mereka berada, semua tetap kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Sertai berkati mereka semua di tempat jauh, sertai berkati mereka dalam pekerjaan, sertai berkati mereka jika mereka dalam perjalanan. Kami serahkan semua keluarga kami ke dalam tangan Tuhan. Urapi, kuasai mereka semua Tuhan, agar melalui kehadiran mereka dimanapun Tuhan hadirkan, boleh menjadi saluran berkat dan pemberita firman Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga yang berduka dalam sepekan ini. Tetap kami serahkan dalam tangan Tuhan. Hiburkan keluarga yang berduka, keluarga yang karena lemah Engkau kuatkan Tuhan, keluarga yang bersukacita itu juga tetap kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, agar sukacita mereka senantiasa boleh menjadi sarana ucapan syukur di tengah-tengah kehidupan mereka. Kami berdoa khususnya untuk jemaat Tuhan yang saat ini sedang dalam mengandung karena kehamilan. Kami serahkan buah kandungan, kami serahkan ibu yang mengandung ke dalam tangan Tuhan. Sertai berkati buah kandungan mereka, agar pada harinya Tuhan dia boleh melahirkan dalam keadaan sehat walafiat dan penuh dengan sukacita. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini. Besok hari kami akan memperingati usia kemerdekaan kami yang ke-75 tahun. Kami serahkan bangsa ini Tuhan hanya terus ke dalam tangan Tuhan. Sertai berkati bangsa ini dalam proses perkembangannya. Berkati pemimpin-pemimpin kami, mulai dari presiden, para menteri, gubernur, bupati, wali kota, sampai pemimpin kami yang terendah sekali. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Sertai berkati, kuatkan mereka agar mereka mampu menjalankan roda pemerintahan ini hanya takut akan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk jajaran GPIB dimanapun berada, tetap kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mulai dari majelis sinode, mopel-mopel yang ada, serta seluruh jemaat-jemaat yang ada di 26 provinsi, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Sertai berkati GPIB di dalam proses penata layanan mereka dimanapun Tuhan hadirkan. Tuhan, begitu juga seluruh umat Tuhan, umat Kristiani di seluruh muka bumi ini, di dalam melaksanakan ibadah mereka, tetap kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Sertai berkati mereka khususnya yang di pelosok-pelosok, agar senantiasa boleh mereka mengumandangkan dan menyampaikan firman kebenaran Tuhan. Bapa di sorga, di tengah-tengah kehidupan kami sering melakukan hal-hal yang tidak berkenan bagi Tuhan. Sadarkan kami Tuhan, agar kami tahu untuk hari-hari ke depan kami terus melakukan yang terbaik seturut dengan kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan mau mengampuni segala dosa dan salah kami, agar kami terus layak dan mampu untuk menikmati segala anugerah dan berkat yang Tuhan karuniakan bagi kami. Inilah doa kami dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat yang sudah diberkati oleh Tuhan, bawalah persembahan dan muliakanlah Tuhan seperti yang tertulis dalam 2 Korintus 9 ayat 7 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, kita menyanyi dari Gita Bakti 83 bait 1 dan 2. Mengucap syukur pada Allah atas rahmat yang telah diberikan bagi dunia. Kristuslah berkorban bagi umat manusia. Marilah bersyukur, muliakanlah namanya. Kasih Tuhan bagi kita sungguh nyata, apapun di dunia tak sebanding. Berikanlah hidupmu untuk pelayanan kasih, itu persembahan yang sejati bagi Dia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita berdiri dan menyerahkan persembahan kita ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Allah yang penuh kasih, Allah anugerah-Mu, kami telah menerima segala yang baik dalam hidup kami. Untuk itu terimalah ungkapan rasa syukur kami melalui persembahan syukur ini untuk dipakai dalam pelayanan yang menghadirkan damai-Mu. Terimalah pula persembahan hati kami ini ya Tuhan, dan layakkanlah untuk menjadi berkat dalam pelayanan dan kesaksian di gereja-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, shalom. Shalom. Mari kita untuk mendengarkan sejenak sariwarta ibadah Minggu 11 sesudah Pentakosta 16 Agustus 2020. Yang pertama, segenap majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman pada pagi hari ini, yaitu Penatua Losmen Sebayang. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan yang sudah Bapak berikan bersama keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Berikut kami mengucapkan terima kasih bagi Diaken, Penatua, Organis, Kantoria, dan tim multimedia yang bertugas pada ibadah streaming hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita. Yang kedua, informasi ibadah. Untuk informasi ibadah hari Minggu pekan depan dan ibadah keluarga, untuk dalam pekan ini selengkapnya dapat dilihat di Warta Jemaat. Yang ketiga, pengumpulan persembahan. Bagi Bapak Ibu jemaat yang ingin menyerahkan persembahan syukur dan persembahan lainnya, dapat menghubungi atau menginformasikan kepada majelis di masing-masing sektor pelayanan. Rekap dan perhitungan persembahan akan dilaksanakan setiap hari Kamis pukul 19 WIB atau usai proses streaming. Kami mengucapkan terima kasih atas persembahan yang telah Bapak Ibu Saudara telah berikan. Kiranya kasih dan berkat Tuhan melimpah atas kehidupan jemaat sekalian. Yang keempat, sidang majelis jemaat khusus. Akan dilaksanakan sidang majelis khusus yang akan dilaksanakan pada hari Minggu
23 Agustus 2020 pukul 16 WIB sampai dengan selesai di gedung gereja dengan agenda yaitu serah terima jabatan PHMJ, pelaksana harian majelis jemaat dan majelis koordinator di sektor pelayanan untuk masa bakti 2020 sampai 2022. Pemberitahuan ini sekaligus merupakan undangan bagi seluruh Bapak Ibu Majelis Jemaat. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Yang kelima, diberitahukan kepada jemaat sekalian bahwa gereja telah mengeluarkan surat atestasi keluar gereja dengan nomor 296/MJ HSTU ATS 8/2020 untuk keluarga Bapak Rubiantoro sektor pelayanan 2. Atestasi dikeluarkan atas nama 1. Bapak Rubiantoro, yang kedua Ibu Katemi. Atestasi diberikan bagi saudara tersebut berdasarkan atas permohonan, keinginan, dan permintaan dari saudara tersebut untuk berpindah keyakinan menjadi agama Islam. Dengan demikian, sejak tanggal dikeluarkan surat atestasi ini Kamis 13 Agustus 2020, maka saudara tersebut tidak lagi terdaftar sebagai warga jemaat di GPIB Jemaat Hosana Tanjung Uban. Majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih atas kebersamaan selama ini di dalam persekutuan bersama GPIB Jemaat Hosana Tanjung Uban. Kiranya Roh Kudus menyertai kehidupan saudara terkasih. Yang keenam, pemberkatan perkawinan. Untuk pengumuman pertama diberitahukan kepada jemaat sekalian akan dilaksanakan pemberkatan perkawinan untuk saudara-saudari terkasih, yaitu calon mempelai laki-laki nama Tommy Lukas Chin, orang tua atau wali Bapak Jakaria Chin Xiaoo, Ibu Elizabeth Pegiok, jemaat sektor pelayanan 4, dan calon mempelai perempuan nama Susilawati, orang tua atau wali Bapak Yo Hakli, Ibu Suryani, jemaat sektor pelayanan 4. Pemberkatan perkawinan dilaksanakan pada hari Minggu 6 September 2020 waktu pukul 15 WIB. Bertempat gedung gereja GPIB Jemaat Hosana Tanjung Uban. Pemberkatan akan dilayani oleh Pendeta Roro Dia Kusumawati Roni SSI Teol. Bagi jemaat yang merasa keberatan atas rencana pemberkatan perkawinan dari saudara-saudari tersebut, kiranya dapat menyampaikan kepada majelis jemaat di sektor pelayanan 4. Sehubungan dengan situasi dan kondisi pandemik, maka diberitahukan kepada jemaat sekalian bahwa untuk ibadah pemberkatan tersebut hanya dapat dihadiri oleh presbiter dan keluarga dari calon kedua mempelai dengan melaksanakan protokol kesehatan. Demikian pemberitahuan ini kiranya dapat untuk kita maklumi. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Yang ketujuh, majelis dan jemaat mengucapkan selamat bagi jemaat yang mengalami hari ulang tahun, pertambahan usia dan perkawinan pada sepekan ini. Kiranya berkat dan sukacita daripada Tuhan memberkati kehidupan Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian bersama keluarga. Demikian sariwarta pada hari ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu serta seluruh umat Tuhan di tengah-tengah keluarga masing-masing, marilah sama-sama kita berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupan sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Ikutlah Tuhan
Tuhan dalam terang, tinggalkan yang gelap, dan ingat kewajibanmu, lakukan firman-Nya. Berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di dalam terang. Ikutlah Tuhan dalam terang, dan jangan mengeluh, menolong orang yang lemah, menurut citranya. Berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di dalam terang. Ikutlah Tuhan dalam terang, setialah tetap, ingatlah sorga yang bakal kan jadi rumahmu. Berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di dalam terang. Bapak, Ibu, serta saudara sekalian, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.